Ketika ulama besar semobil dengan pelacur, yang terjadi mengagetkan. Begini ceritanya. Seorang ulama besar, sebut saja Kiai Haji AY, yang terkenal tampan, berbadan tegap dan atletis. Bila sarung, sorban dan kopiahnya lepas dari tubuhnya, tidak ada yang bakal percaya yang bersangkutan seorang kiai, karena beliau mirip bule Eropa, Amerika atau Australia. Tak heran kalau banyak wanita terpesona dan mungkin menggoda. Seperti yang diviralkan akun FB Albar, suatu hari beliau ada undangan mengisi pengajian di Jepara. Saat di perjalanan, mobil yang beliau tumpangi berhenti di sebuah lampu merah, dan saat itu beliau duduk di samping sopir dengan melepas sorban dan kopiah yang dipakainya. Tiba-tiba seorang wanita muda, menor dan sedikit norak, seksi menghampirinya. Wanita penghibur yang sering dilabel PSK itu mengira bila lelaki gagah dalam mobil adalah turis banyak duit yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. "Malam om, malam, ikut dong om, boleh ya?" "Oh, boleh, silakan masuk." Tanpa babi bu, wanita muda itu bergegas masuk mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai jalan. "Mau kemana om? Butuh aku nggak?" "Aku temenin sampai pagi ya om," tawarnya dengan bahasa pasar mereka. Sambil pakai kopiah dan sorban sang ulama, ciri khas sang ulama, santai menjawab, "Oh ini loh, mau ngaji di Jepara." "Nggak apa-apa, silakan ikut aja." Wanita itu kaget dan salah tingkah. "Oh, jadi bapak ini kiai ya? Tadi panggil om, sekarang panggil pak kiai. Lucu ya." Sang ulama tersenyum geli. "Maaf kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi maaf." Wanita itu kian tegang dan raut wajahnya pucat ketakutan. Tapi sang ulama santai saja berkata, "Oh, nggak apa-apa. Santai saja mbak. Sekali-kali ikut pengajian bagus itu." "Nggak usah kiai, saya turun di sini saja." "Nggak bisa, pokoknya harus ikut. Tadi kan sampean bilang mau ikut, ya harus ikut." "Tapi saya kan nggak pakai jilbab kiai." "Gampang, nanti tak pinjem jamaah." "Tapi saya malu kiai." "Loh, sampean jadi pelacur ndak malu? Kok pengajian malah malu? Piye toh?" "Bagaimana ini kiai?" Wanita itu makin salah tingkah. "Saya takut kiai. Tadi bilang malu, sekarang katanya takut." Dengan bijak sang ulama menenangkan, "Sudahlah, santai aja." Mobil pun terus berjalan hingga akhirnya sampai ke tempat tujuan, Jepara. Suasana tempat diselenggarakannya acara pengajian sudah ramai. Para jamaah laki-laki dan perempuan memadati area tempat acara. Gegap gempita para panitia menanti kedatangan sang ulama. Begitu turun dari mobil sang ulama, langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. "Maaf bu, bisa pinjam jilbabnya? Ini loh, Bunyai lupa bawa jilbab." Bunyai adalah panggilan kehormatan yang biasanya disematkan pada istri kiai. "Masa iya istri kiai lupa berjilbab?" Dengan sedikit bingung, ibu itu menjawab tergesa-gesa, "Oh, bisa kiai, sebentar saya ambilkan." Ibu itu bergegas pergi dan tak lama sudah kembali. Jilbab yang dibawanya itu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dipakai oleh sang wanita. Setelah rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, langsung diserbu rombongan ibu-ibu untuk mencium tangannya. "Ngalap berkah," katanya. Mendapat sambutan kehormatan seperti itu, wanita yang kini disulap jadi Bunyai langsung berwajah pucat. Ia dipersilahkan masuk, dijamu, dan dilayani bagaikan seorang ratu. Ada haru campur malu menyelinap di hatinya. Pengajian pun digelar dengan seksama. Sang ulama menjadi pembicara yang luar biasa. Penyampaiannya ringan, tapi dalam makna kandungannya. Usai acara, Bunyai dadakan dipersilahkan menikmati jamuan rupa-rupa makanan, lalu makan berat. Tapi sebelum makan, rombongan jamaah ibu-ibu mohon didoakan keberkahan dari Bunyai dadakan. Sontak saja ia kaget setengah mati. Sudah lama tak berdoa, sudah lupa doa yang dulu dihafal waktu kecil ngaji di kampung. Untungnya masih ingat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pun demikian, sebelum pulang, jamaah ibu-ibu bergantian cium tangan dan diantar dengan hormat sampai masuk mobil. Selama perjalanan di mobil, wanita penghibur itu menangis sedu-sedan, sesenggukan dengan air mata bercucuran.
Sang ulama dan sopir membiarkannya hingga reda. Setelah suasana agak tenang, sang ulama menasehati, "Apakah sampean tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana orang-orang tadi memperlakukanmu, menghormatimu, mengerumunimu, mengantarkanmu, dan rela juga mereka antri hanya untuk dapat mencium tanganmu satu demi satu, bahkan minta berkah doa darimu. Padahal tahu sendiri kamu siapa?" Kembali sang wanita menangis, merasa hina, miris dan sedih mengingat perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya. Tapi Allah menutup aibnya. Allah sangat menyayanginya. Hari ini, lanjut sang ulama, sampean dapat nasihat yang mungkin nasihat berharga selama hidupmu. Maka segeralah taubat dan mohon ampun sama Allah. Jangan sampai nyawa merenggut sebelum taubat. Tangisnya kian deras, sang ulama membiarkannya. Sambil terisak wanita itu berkata, "Terima kasih Kiai atas nasihatnya dan berkah dari kejadian ini. Mulai hari ini saya bertaubat dan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi terima kasih Kiai." Menyeksamai kisah ini berarti kita belajar bijaksana. Para ulama pendahulu dan guru kita para mubalik berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Semoga jadi pelajaran bagi kita untuk menyampaikan kebenaran dengan baik, bil hikmah wal mau'idatil hasanah, sebagai sebuah renungan kita semua. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah yang berjudul Ketika Ulama Besar Semobil dengan Pelacur, yang terjadi mengagetkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini